Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang burung perkutut Katuranggan dan mitosnya maupun kebenarannya. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen video di bawah ini, semoga saja bermanfaat untuk Anda semua, ulasan-ulasan maupun tips dari saya ini. Burung perkutut merupakan salah satu burung yang banyak digemari masyarakat untuk dipelihara. Tapi bahwa burung perkutut memiliki banyak mitos yang mengatakan bahwa burung ini bisa membawa kemujuran atau keberuntungan bagi sang pemiliknya atau sang pemeliharanya atau sang majikannya. Lalu variasi dan seperti apa perkutut yang membawa kemujuran atau keberuntungan yang memiliki tuah ataupun zoni tersebut. Simak ulasan-ulasan dari saya perkutut lokal untuk dipelihara dan ciri dan mitosnya. Kebiasaan dan falsafah Jawa menceritakan seorang lelaki dewasa sepatutnya memiliki kelengkapan seorang pria sejati yang total dalam kebiasaan Jawa yang berlatar kebudayaan. Keraton merupakan memiliki wisma atau rumah atau daerah tinggal, curigo atau keris atau senjata andalan, kukilo atau primbon perkutut atau burung perkutut, turonggo atau kuda atau kendaraan, gangsa dan garwa adalah istri atau pendamping hidup. Burung perkutut diyakini sebagai burung yang disebut sebagai kukila dengan berjenis-jenis. Pertimbangan kebiasaan Jawa, burung perkutut merupakan hewan sakral dan penuh mitos karena dampak legenda Joko Mangu. Legenda hal yang demikian menyatakan pada zaman kerajaan Majapahit ada burung perkutut memiliki pemilik Prabu Brawijaya V atau Raja Majapahit terakhir yang merupakan jelmaan pangeran dari Pajajaran yang bernama Joko Mangu. Suatu hari burung perkutut dengan nama burung perkutut yang berzoni lepas dari sangkar tetapi berhasil ditemukan kembali oleh sang raja dalam perjalanan di wilayah Yogyakarta. Tepatnya ditemukan di daerah Kretek atau dekat Imogiri, Kabupaten Bantul. Semenjak dikala itu sampai kini Raja-Raja Mataram keturunan Prabu Brawijaya penguasa Majapahit senantiasa melestarikan dan mentradisikan kekukutan atau memelihara perkutut. Dalam kehidupan keraton Ngayogyakarta, kekukutan dianggap memiliki poin-poin kebiasaan adiluhung. Semenjak Juni 1990 burung perkutut diwujudkan maskot provinsi di Yogyakarta. Kukilo itu berarti mentas atau manuk anggungan. Dalam hal ini merupakan burung perkutut. Kata manuk itu sendiri terdiri dari ma atau manjing dan nya atau nyawa yang berarti urip. Karena itu para priyayi dahulu telah memprediksikan atau sering memberi wejangan terdapat buah hati cucunya dengan kata-kata ojo mung ngoceh nanging manggung. Artinya adalah tegese yen ngomong kudu sing mentes atau yang kalau ngomong itu yang berbobot gitu. Kepuasan atau kenikmatan pribadi, suara anggungan bisa memberikan suasana hening, membuat suasana teduh, suasana santai, suasana senang, dan seolah-olah manusia bisa terhubung dengan alam semesta secara langsung. Selain dari itu, perkutut memiliki keistimewaan luar biasa karena dianggap memiliki tenaga gaib atau zoni yang bisa memberi pengaruh pemiliknya banyak tentang hal-hal gaib. Banyak perkutut yang berdasarkan katuranggan atau ciri-ciri mati dipercaya memiliki dampak bagus atau membawa kemujuran. Kemujuran bagi sang pemilik, kemujuran bagi sang pemelihara, kemujuran bagi lingkungan di sekitar, kemujuran bagi ndoronya yang memelihara, yang memberi makan dan keluarganya. Berbincang-bincang mengenai perkutut Katuranggan umumnya dihubungkan dengan perkutut lokal yang diyakini memiliki tenaga gaib atau supranatural atau zoni berdasarkan kepercayaan orang-orang tua kita. Orang-orang tua sejak zaman dulu, sejak nenek moyang kita beratus-ratus tahun khususnya pada masyarakat kebiasaan Jawa dan bukan perkutut silang atau sering dikenal perkutut Bangkok yang banyak kita lakukan dipelihara di kala ini diyakini telah
tak lagi memiliki tenaga atau zoni ataupun aura, sehingga perkutut katuranggan sering disebut burung gaib yang bisa memberikan rezeki, kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga, pangkat dan jabatan dan lain-lain. Itulah mitos yang tersebar di masyarakat sekitar Indonesia. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa burung perkutut bisa mendatangkan manfaat positif dan negatif bagi pemiliknya atau orang yang memelihara burung tersebut. Dalam primbon batal jemur ada makna perkutut yang punya zoni itu adalah kebanyakan dari perkutut lokal. Jadi merupakan ramalan dari relasi wujud atau sifat tentunya seekor perkutut, sehingga dipercaya memiliki dampak bagus atau membawa kemujuran atau rezeki, ketentraman rumah tangga, pangkat dan jabatan serta lain-lain. Saat Anda memelihara burung perkutut, Anda sepatutnya merapikan diri pribadi kita. Selain itu, yang utama kita sepatutnya percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja, karena semua itu atas izin maupun hubungan. Ciri burung perkutut tidak bagus untuk dipelihara antara lain, menurut isu yang beredar turun-temurun, burung perkutut adalah yang membawa kebaikan pada pemiliknya. Tetapi ada juga burung perkutut yang membawa kesialan, rezeki, seret, rumah tangga dari senantiasa cekcok, hidup tak damai dan lain-lain. Tulisan ini bersumber dari cerita Simbah penulis dan beberapa sumber pernah menulis dengan demikian. Burung perkutut yang tidak cocok untuk dipelihara adalah antara lain: 1. Burung perkutut durgonguwuh. Ciri yang bisa kita temui pada burung perkutut variasi ini merupakan jikalau perkutut berbunyi mentas hanya pada tengah malam saja. Mitos yang beredar bahwa burung ini tak bagus untuk dipelihara. Pemiliknya akan menerima halangan sebagai model sering sakit, rumah tangga semrawut, dan hidupnya sering kekurangan dan lain-lain. Kedua, burung perkutut durgongerik. Ciri yang bisa kita temui pada variasi burung perkutut ini adalah merupakan di atas senantiasa berkicau, berbunyi atau mentas tiap hari, tak ketahui lelah bagus siang dan malam. Mitos yang berkembang pada perkutut ini merupakan rezeki pemiliknya akan seret serta rumah tangganya sering berkelahi atau cekcok. Ketiga, burung perkutut wisnuti nudung. Ciri pada burung perkutut yang tergolong jenis burung ini merupakan bagian warna bulu hitam tetapi tak merata. Mitos yang beredar bahwa memelihara variasi burung perkutut ini harapan atau cita-cita sangat susah untuk dipercaya atau susah untuk tercapai. Burung perkutut Brahma suku. Ciri serta variasi burung perkutut ini bisa kita lihat dengan adanya tanda pada bagian bulu memiliki warna agak kemerahan. Mitos burung ini pemiliknya sering sakit. Terus yang lain, burung perkutut Brahma kukup. Ciri serta tanda yang bisa kita lihat dengan adanya pada bagian kepala sampai ekor bulu perkutut ini memiliki warna putih. Mitos yang beredar bahwa variasi perkutut ini mendatangkan tak beruntung atau tak beruntung bagi penghuni keluarga pemiliknya atau tidak selalu mujur. Terus selanjutnya, burung perkutut labuh geni. Burung perkutut labuh geni, ciri yang bisa kita lihat ditandai dengan adanya bagian bulu memiliki warna agak merah tetapi tak merata. Mitos yang beredar pemilik sering kesulitan dan kekurangan uang. Selain itu, burung perkutut buntel mayit. Ciri yang bisa kita lihat pada variasi burung perkutut buntel mayit merupakan di bagian sayap terdapat bulu warnanya putih. Mitos burung ini menjadi malapetaka akan senantiasa semata-mata pemiliknya atau keluarganya. Burung perkutut lemburawan. Burung perkutut lemburawan variasi burung perkutut ciri seperti ini bisa kita lihat dengan adanya segala bulu pada perkutut. Pertumbuhan tak bagus, tak merata. Mitos perkutut ini memiliki senantiasa akan mengalami kesulitan rezeki pemiliknya. Burung perkutut kelabang kepipit. Ciri yang bisa kita lihat pada variasi burung perkutut variasi ini, jikalau bagian sayap kita buka atau renggangkan terdapat bulu putih. Mitos yang beredar bahwa burung perkutut ini kurang bagus untuk dipelihara karena dalam bahtera rumah tangga bisa mengalami cekcok. Ini Pak.
Beberapa ciri yang telah aku sebutkan di atas merupakan berdasarkan mitos yang beredar serta cerita nenek moyang yang secara turun-temurun percaya atau tak kita sarankan pada diri masing-masing pembaca. Lebih bagus jika kita segala sarahkan pada ilahi Tuhan Maha Pemberi, karena kita hidup telah diaturnya, kita hanya tinggal mengerjakan saja. Semoga berkhasiat bagi kita semua. Seberapa jauh Anda mengetahui katuranggan burung perkutut itu tergantung keyakinan masing-masing atau kepercayaan masing-masing. Seperti kebanyakan orang yang tahu burung perkutut merupakan salah satu dari ribuan variasi burung yang memiliki potensi dan kesanggupan suara yang cukup merdu. Ocehan suaranya di rumah mungkin akan membuat kita senantiasa terus merawat dan menjaganya. Apabila Anda memelihara burung perkutut, alangkah baiknya, pantasnya jikalau kita mengetahui katuranggan wujud badannya. Apakah itu katuranggan atau tidak, atau itukah berjoni atau tidak. Kata katuranggan berasal dari bahasa Jawa yang berdiri dari kata katur berarti memperkenalkan dan angga berarti badan. Jadi katuranggan merupakan pengetahuan yang sepatutnya dimiliki oleh pemelihara burung mengenai wujud-wujud badan si perkutut tersebut. Atau bisa juga dikala Anda berharap memberi seekor burung, Anda bisa mengamati katuranggan dari burung hal demikian untuk mengetahui apakah burung yang akan kita beli total atau tak, maksudnya berkaturanggan atau berjoni atau cuman burung biasa saja. Berguna sekali bukan jikalau kita mengetahui katuranggan dari burung yang berharap atau sedang kita pelihara. Bagi Anda yang berharap membeli atau mungkin yang telah memelihara burung perkutut, coba perhatikan katuranggan dari wujud si burung. Akan lebih gampang lagi, bagian pertama yang kita perhatikan merupakan wujud dari kepala atau paruh si burung. Ada banyak sekali wujud kepala dan wujud paruh dari burung perkutut. Dari wujud kepala dan paruh burung, Anda bisa menyimpulkan karakter suara seperti apa yang dikuasai oleh burung peliharaan kita. Berikut beberapa katuranggan wujud kepala burung perkutut yang bisa Anda pelajari. Kepala burung perkutut berbentuk bulat, menyerupai mata uang. Biasanya variasi burung perkutut yang seperti ini diperkirakan memiliki katuranggan suara yang cukup bagus dan akan terus berkembang sampai berumur 24 tahun. Apabila telah melebihi dari angka usia hal yang demikian, tentu kualitas suaranya lambat laun akan menurun dan pelan. Demikian ulasan-ulasan dari saya, semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen video di bawah ini, share. Semoga saja bermanfaat. Salam Rahayu, salam Kongmania dari Sabang sampai Merauke. Salam persahabatan, salam silaturahmi, salam paseduluran dari Sabang sampai Merauke. Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.